Ini adalah Poco X5 Pro 5G, bukan X5 5G. Ini ada Pro-nya, ya. Ini bukan yang sebelumnya diluncurkan. Ya, ini adalah X5 Pro 5G, smartphone terbaru dari Poco dengan harga. Nah, dengan harganya ini membuat Poco X5 Pro menjadi smartphone yang murah banget, yang menggunakan SoC Snapdragon 778G. Performanya kan udah terbukti kencang ya. Dan ternyata nggak cuma performa doang yang oke di sini. Kemampuan kameranya termasuk yang luar biasa. Bodinya tipis dan ringan. Ada IP53. Iya, ada tahan airnya dikit-dikit. Ada sini. Layar AMOLED 120Hz. Waduh, ini Poco Indonesia sepertinya lagi ngamuk nih ya. Apa yang ditawarkan terlalu luar biasa untuk kelas harganya. Tapi di video ini kita akan sama-sama cari tahu apa iya si Poco X5 Pro 5G ini sebagus itu. Ya, Poco mengatakan kalau Poco X5 Pro 5G atau Poco X5 Pro 5G ya, ini hadir sebagai smartphone all-round yang bisa menjadi senjata andalan konten kreator maupun gamer dengan keunggulan di sektor gaming, fotografi, dan videografi. Waduh, ya, ini artinya Poco melihat banyak juga fans yang butuh kamera bagus, bukan cuma performa doang yang bagus. Kalau lihat di komen-komen netizen, kan katanya fans Poco nggak butuh kamera bagus, atau bahkan banyak yang bilang kamera jadi nggak terlalu penting-penting amat. Padahal sebuah smartphone itu akan lebih baik punya kemampuan yang seimbang di berbagai sisi. Menurut kami, di kelas harganya sudah boleh loh minta performa kencang dan kamera yang memadai juga. Nah, buat fans Poco yang bilang katanya nggak butuhlah kamera bagus, butuhnya performa saja. Coba deh, buat kalian yang udah ngerasain Poco X3 NFC, komen di bawah, apa iya fans Poco nggak butuh kamera bagus ya? X3 NFC, ingat ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita lihat isi paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit dan screen protector yang sudah langsung terpasang. Ada charger 67 watt. Ya, masih ada chargernya? Masih ada chargernya? Masih ada dong chargernya. Masa nggak pakai charger sih? Oke, lalu ada kabel USB Type-C dan ada case di sini. Ada SIM tray ejector, ada paket dokumen, lalu ada kartu ucapan terima kasih dari Poco. Tapi sepertinya udah nggak ada kartu ucapan dari Bung Andi lagi ya. Padahal di boxnya udah tertulis nih dibuat Indonesia. Sementara Bung Andi kan dari Indonesia. Bung Andi, di mana ya Bung Andi ya? Dari si desain, bodinya tuh pakai desain flat ya, mengotak, layaknya smartphone masa kini. Back covernya juga flat, frame-nya flat. Back cover dan frame ini terbuat dari polikarbonat. Di bagian modul kameranya ada desain kotak hitam melebar yang seperti ini. Ya, bertuliskan logo Poco, membuatnya cukup berkarakter dan mudah dikenali. Ya, ini Poco banget sih desain kayak gini. Untuk opsi warna ada hitam, ada biru, dan ada kuning. Kuningnya kuning Poco di sini. Dimensinya 162,91 kali 76,03 kali 7,9 mm. Dibanding seri X tahun-tahun sebelumnya, seperti misalnya Poco X3 NFC, kali ini Poco X5 Pro 5G ini hadir dengan bobot yang jauh lebih ringan, cuma 181 gram. Dan juga bodinya terhitung lumayan tipis, nyaman saat digenggam dan juga nggak bikin cepat pegel. Poco Indonesia mengatakan kalau smartphone ini punya IP rating IP53. Jadi lumayan lah ya, karena hujan tipis-tipis atau kesiram air dikit-dikit masih aman. Jangan diajak berenang, jangan diajak mandi. Ya, jangan. Nah, untuk informasi di website resminya memang belum ada, tapi informasi IP53 ini kami dapat pertanggungjawabkan karena dapat dari pihak Poco Indonesia. Ya, mereka yang langsung ngasih tahu, ini IP53 loh, gitu. Oke, di sisi kanan ada tombol power yang sekaligus fingerprint scanner. Yang ini unik ya, tombol powernya warna kuning. Lalu ada tombol volume up and down. Di sisi atas kita lihat ada infrared blaster, ada mikrofon, ada grill speaker stereo bagian atas, lalu ada headphone jack 3,5 mm. Mantap, masih ada headphone jack dan ada speaker di atas nih ya. Sisi kirinya kosong, di bawah ada SIM tray dual SIM. Sayangnya nggak ada slot micro SD di sini. Kok masih nggak ada micro SD juga ya? Oke, di sebelah slot SIM ada mikrofon, ada USB-C, ada grill speaker stereo bagian bawah. Speaker ini stereo ya, dan udah disertifikasi high-res audio. Kualitasnya juga terbilang oke lah di sini ya. Suaranya dominan di mid dan treble. Kalau suara bass atau drum memang jadi terasa kurang keras aja. Tapi yang jelas, punya stereo speaker di kelas harga segini udah terbilang oke. Dan speaker pasangannya yang di bezel atas tuh bukan cuma asal ada doang,
tapi lumayan bikin seimbang di sini. Oke, kita beralih ke depan. Layarnya adalah layar 6,67 Flow AMOLED dot display. Ya paling nggak itulah katanya Poco namanya begitu ya. Resolusinya Full HD Plus 2400 x 1080. Ini dilapisi dengan Gorilla Glass 5 ya. Jangan nanya lagi, Gorilla Glass 5. Brightness-nya diklaim 500 nits untuk typical dan 900 nits untuk HBM atau peak brightness-nya. Nah, memang sih saat diuji maksimum brightness-nya ada di kisaran 500 nits untuk indoor dan ini artinya memang sesuai dengan klaimnya Poco. Saat dipakai outdoor juga aman layarnya, konten masih terlihat cukup jelas. Terkait warna layar, di sini terdapat berbagai mode warna. Ada mode vivid dan saturated yang agak berlebihan warnanya. Gamut colornya itu lebih dari 140% sRGB. Setting ini memang buat manjain mata karena warnanya gonjreng. Ini cocok buat nonton dan main game. Tapi bukan untuk ngedit foto dan video. Nah, di sini ada mode standar yang color gamutnya lebih dekat ke 100% sRGB. Ya, jadi kalau mau ngedit foto, mau ngedit video, tolong pakai yang ini aja. Karena kalau kalian pakai mode yang tadi, video kalian atau foto kalian nanti bisa kekurangan warna semua karena itu warna datang dari layar, bukan di file aslinya. Dan ada advanced setting untuk kustomisasi manual jika kalian paham. Kalau kalian kurang paham, sebaiknya pilih vivid atau standar aja, sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu untuk refresh rate layarnya ini sampai dengan 120 Hz. By default dia terpasang di mode default, di mana dia akan menyesuaikan otomatis sesuai dengan aplikasi. Atau bisa juga kita pilih custom 60 Hz atau 120 Hz. Kalau kita set di 120 Hz akan lebih banyak aplikasi yang berjalan di 120 Hz, meskipun tetap belum semua aplikasi akan pasti jalan di 120 Hz. Misalnya lagi scrolling YouTube, apapun setting refresh rate-nya, app ini akan tetap jalan di 60 Hz. Untuk touch sampling rate-nya itu dijanjikan 240 Hz. Layarnya juga udah cukup responsif untuk berbagai kegiatan terutama buat gaming. Tidak terasa ada delay yang mengganggu baik untuk tap maupun swipe. Kali ini kami tes lebih intensif ya, sesuai dengan permintaan kalian ya. Bisa dilihat kalau pakai 2 jari, 5 jari, swipe-nya aman dari delay yang aneh-aneh ya. Dan maksimum inputnya bisa sampai dengan 10 jari. Meskipun kami agak heran ya, kegiatan apa yang mengharuskan kalian pakai 10 jari di layar sekecil ini. Lanjut, karena AMOLED di sini juga terdapat fitur Always On Display, tapi seperti biasa ya, terbatas 10 detik saja. Ya, itu kayaknya namanya signature gitu ya. Nah, di atas layar ini juga ada kamera selfie di bagian punch hole. Ya dong, punch hole ya. Ini adalah kamera 16 megapiksel f2.4. Video recordingnya sampai dengan 1080p 60 fps. Iya, inilah fitur yang langka di smartphone kelas harga segini ya. Ini selfie loh ya, asik nih buat bikin konten IG, TikTok, lebih mulus, lancar aja videonya. Nah kalau kita bahas soal bezel layar, kita bisa bilang bahwa bagian dagunya sudah mulai terbilang tipis ya, nyaris mirip dengan bezel bagian atas. Memang belum yang paling simetris, tapi udah oke lah dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain di kelas harga segini ya. Biasanya kan dagunya kan ekstra ya di situ. Nah di sisi belakang ini adalah modul triple kamera plus 1 LED flash. Untuk kameranya terdiri dari kamera utama 108 megapiksel Samsung ISOCELL HM2. Nice. Ukuran sensornya 1/1,52 inci. Perekaman video maksimum sampai dengan 4K 30 fps dan punya 1080p 60 fps juga di sini. Slow motion tersedia di resolusi 1080p 120 fps atau 720p 240 fps untuk real slow-mo, atau bisa juga pakai 720p 960 fps untuk versi interpolasinya. Di sini masih ada kamera ultrawide. Perlu nggak ya? Masih ada ultrawide, masih ada ultrawide, masih ada ultrawide kayaknya. Resolusinya 8 megapiksel, fixed focus, f2.2, field of view-nya 120 derajat. Untuk perekaman video kamera ini tidak nyampe 4K atau 1080p 60, tapi lumayan lah 1080p 30 fps ya. Lalu kemudian ada kamera bonus. Ya, makro 2 megapiksel ini adalah kamera bonus lah bagi kami. Untuk SoC dia pakai Snapdragon 778G. Udah nggak usah dibahas lagi yang satu ini ya, karena udah ngetop banget lah sejak lama. Ini udah mantep lah di sini. Untuk RAM yang kami uji ini yang pakai 8GB LPDDR4X dan storage-nya adalah 256GB UFS 2.2. Ya, UFS ya, bukan eMMC. Tersedia juga varian lain yang RAM-nya 6GB dengan storage 128GB. Tapi kalau mau mantep sih ya, kan dia nggak punya slot micro SD ya, langsung aja ambil yang 256. Tapi kalau mau ngirit ya, dan harganya juga mantap bener ya. Yang satu itu yang entry levelnya 6GB 18, kayaknya itu juga oke sih. Ya disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja lah. Nah untuk baterai 5000 mAh dengan charger 67W turbo charging. Bypass charging gimana? Nah sayangnya Poco belum masukkan teknologi ini ke smartphone mereka. Mungkin buat tahun depan ya Poco ya.
Tapi ada baiknya juga memang jangan dibiasakan main berlama-lama ya, berjam-jam non-stop. Istirahat aja, chargingnya juga kenceng kok. Nanti kita lihat di hasil pengujiannya. Oke, untuk OS dia pakai MIUI 14. Sayangnya, wahai Poco, tolong kenapa ini pakai Android 12? Ya. Ini 2023, 13 dong Androidnya. Nah, terkait bloatware di sini juga cukup banyak, tapi sebagian besar bisa kita uninstall. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya di OS yang satu ini ya. Terkait iklan khas MIUI ada di sini tentunya, masih wajar. Kemudian ada aplikasi Get Apps yang menurut kami cukup mengganggu kalau kalian nggak hati-hati. Apps ini nanti bisa nginstal begitu banyak aplikasi yang belum tentu kalian butuhkan. Ditambah lagi sering muncul notifikasi iklan dari app ini, serta jika kita tidak mematikan app yang satu ini, dia bisa tiba-tiba mengambil aplikasi kita yang semestinya update normalnya via Play Store. App ini sayangnya tidak bisa di-uninstall, tapi bisa di-disable atau dimatikan. Nah, terkait Android update, itu dia akan dapat 2 tahun major update OS. Jadi kalau mulai dari 12, dia akan dapat 13 dan dapat 14 ya. Lalu dia dapat 3 tahun security update. Jadi ini sayangnya ya mulai dari 12. Jadi ini akan mirip dengan yang pakai Android 13 tahun ini, tapi cuma 1 kali update. Ya, karena dia 12 2 kali update, jadinya sama aja ntar ujungnya. Tapi ya paling nggak itu kan janji awalnya Poco. Siapa tahu Poco tiba-tiba mau mengumumkan, "Woi, dapat 15 dong." Bisa dong. Siapa tahu ya, menyarankan saja di sini. Nah, untuk sensor-sensor bisa dilihat sini lengkap sensor-sensornya ya. Dibaca aja nih, lengkap banget sensor-sensornya. Gyroskopnya jelas hardware. Untuk fitur keamanan tadi udah kita bahas, ada side fingerprint unlock dan dia juga bisa face unlock. Konektivitas 5G ya. 778G 5G lah ya. 2G, 3G, 4G, 5G. Walaupun 3G udah nggak ada, tapi ini bisa ya, bisa juga. Lalu untuk Wi-Fi dia udah Wi-Fi 6, Wi-Fi sharing tentunya ada di sini. Bluetooth-nya versi 5.2. Bluetooth codec-nya bisa SBC, AAC, Qualcomm aptX, LDAC dan LHDC. Bisa semua nih ya. USB bisa OTG, bisa OTG, bisa. NFC tentunya ada di sini. Sayangnya tadi saya hampir mau nyebut FM radio, tapi nggak ada di sini FM radionya. Nah, kita masuk ke pengujian performa. Untuk Antutu 9 dia dapat 543 ribuan. Untuk Antutu 10 dia dapat 616 ribuan. Geekbench 5 single core 783, multicore 2961. Geekbench 6 single core di 1019, multicore di 2960. Lalu GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p dia dapat 132 fps. Trimax Slingshot Extreme OpenGL IS3.1 grafik score-nya ada di 5133. Untuk Trimax Wildlife Stress Test ya, base score-nya di 2455 dengan lowest score di 2438. Konsistensinya 99,3%. Stabil banget ini ya. Untuk CPU throttling test selama 30 menit hanya turun ke 94% saja. Jadi dari benchmarknya terlihat performanya khas 778G, sangat kencang untuk kelasnya dan juga stability-nya sangat baik untuk yang di Poco X5 Pro 5G ini. Nah, sekarang kita masuk ke gaming. Biasanya di smartphone Poco atau smartphone lainnya yang pakai MIUI ada pengaturan performa di setting baterai. Tapi di sini entah kenapa tidak ada. Mungkin belum diupdate. Adanya itu fitur boost yang bisa kita aktifkan dari menu overlay game turbo seperti ini. Nah, untuk pengujian game kita akan aktifkan fitur ini. Kita mulai dari Genshin Impact. Kita coba mainkan di setting highest 60 untuk skenario traveling selama 30 menit. Frame rate-nya ada di kisaran 30 sampai 40 fps dan performanya segitu-gitu aja sampai di kisaran menit ke 24. Sayangnya jika udah lewat dari batas suhu tertentu, frame rate-nya akan langsung ditahan di 30 fps saja. Makanya di menit ke 24 sampai ke 30 grafiknya jadi nge-flat gitu di 30 fps. Suhu di sisi layar itu paling panas di 44 derajat Celcius, sementara di bodi belakang paling panas di 43 derajat Celcius. Suhunya terbilang udah hangat mendekati panas ya. Penyebaran suhunya sendiri terbilang kurang merata di sini. Area terpanas itu dominan di samping modul kamera. Sepertinya ini akibat belum pakai vapor chamber yang besar nih. Jadi ya ada beberapa area yang masih kurang kelihatan penyebaran suhunya. Kemudian juga ini sepertinya untuk mencapai bodi yang lebih ringan. Fokus Poco kali ini kan lebih ke smartphone yang all-rounder, bukan ke performa rata kanan doang. Toh suhu segini masih dalam taraf yang aman sih sebetulnya ya. Kalau udah 45 ke atas sampai 50 derajat, nah itu baru deh mulai ngeri-ngeri sedap di situ ya. Nah sekarang kita coba tes lagi tapi pakai kipas sekarang. Hasilnya ternyata mirip-mirip aja nih. Frame rate-nya berada di kisaran 30 sampai 40 fps, tapi bedanya sampai menit ke 30 tidak terjadi limitasi ke 30 fps yang rata seperti tanpa kipas tadi. Jadi ini memang ada peningkatan, nggak ada throttling di sini. Meskipun dari segi frame rate peningkatannya nggak terlalu signifikan, tapi kami tetap merekomendasikan pakai kipas supaya lebih adem saat dimainkan berjam-jam dan lebih konsisten aja performance-nya.
Ya, ini memang bukan Snapdragon 778G yang paling kenceng yang pernah kami coba. Performanya agak sedikit ketahan, dan menurut kami ini wajar karena bodinya tipis dan ringan. Tapi di kelas harganya jarang sekali ada yang performanya sekencang ini. Untuk ranking Genshin Impact, kalau tanpa kipas, Poco X5 Pro 5G ini rankingnya B- lah. Tapi kalau pakai kipas, rankingnya bisa masuk ke B. Udah cukup nyaman untuk setting highest dan bisa konsisten. Kita lanjut ke Mobile Legends. Grafisnya bisa ultra dan refresh rate-nya di ultra. Ini jarang ada yang bisa nih. Artinya, kualitas grafisnya mentok kanan, frame rate-nya juga bisa mentok kanan di 120 fps. Saat dimainkan, frame rate-nya ada di kisaran 110-120 fps. Tapi saat musuhnya rame, frame rate-nya emang bisa drop ke kisaran 90-100 fps. Cuma ya, dapat frame rate segini sudah mantap banget ini ya. Tapi setting seperti ini terbilang cukup berat untuk smartphone karena main satu match aja udah berasa hangat. Pakai kipas aja nih kalau mau dimainkan berlama-lama dengan setting seperti ini, sama seperti yang tadi. Lanjut ke Subway Surfer. Game ini bisa jalan dengan layar 120 Hz. Tapi ada yang aneh di sini. Entah kenapa frame rate-nya nyangkut di kisaran 68 fps. Padahal frame rate game ini biasanya ngikutin refresh rate aja. Ini bukan hal yang fatal-fatal banget ya. Karena game ini ya game casual, tapi semoga ada perbaikan untuk yang satu ini. Lanjut ke Real Racing 3. Game ini biasanya mudah jalan di 120 fps. Sayangnya di Poco X5 Pro 5G, dia belum bisa 120 fps. Apapun setting refresh rate-nya saat masuk ke game, dia akan langsung turun ke 60 Hz. Jadi frame rate-nya juga ketahan di 60 fps. Nah, kalau untuk game shooter, PUBG itu terbuka sampai HDR Ultra atau Smooth Extreme. Sayangnya belum bisa 90 fps di sini. Kalau mau 90 fps itu ada di Poco F5. Atau ya kalau mau oprek sendirilah. Kami kan nggak ngetes dalam kondisi dioprek. Nah, kita juga coba Call of Duty Mobile. Settingnya yang terbuka bisa sampai grafis very high dan frame rate di max. Saat dimainkan di Battle Royale, kita dapat 60 fps lancar tanpa frame drop yang mengganggu. Mantep ini. Secara overall kita bisa bilang bahwa Poco X5 Pro 5G ini merupakan salah satu smartphone dengan performa gaming terbaik di kelas harganya. Terutama kalau pakai pendingin ekstra. Setting grafis beberapa game juga sudah terbuka sangat tinggi, tapi sayangnya beberapa game masih belum bisa jalan di frame rate terbaiknya. Jadi masih butuh peningkatan nih Poco ya. Selebihnya sih rasanya smartphone ini udah kenceng lah ya. Tapi ingat, kami tes ini di varian RAM 8GB. Kalau kalian menggunakan varian 6GB, sangat mungkin akan ada perbedaan performa. Oh ya, karena suhu permukaannya cenderung tinggi saat gaming berat, penggunaan kipas pendingin itu sangat-sangat disarankan ya. Sekarang kita lanjut ke pengujian daya tahan baterainya. Kita lakukan local video playback, videonya 1080p 30 fps. Dia bisa dapat 19 jam 51 menit. Ya udahlah, 20 jam lah ya kurang lebih. Ini hasil yang lumayan ya. Streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama 30 menit baterainya turun 3%. Kemudian, swipe di TikTok selama 30 menit, baterainya turun 4%. Lalu main Genshin Impact 30 menit di highest 60 fps, baterainya turun sekitar 12%. Ini adalah hasil pengujian yang cukup baik meskipun belum yang terbaik untuk kelas ukuran baterainya. Lalu mari kita lihat kemampuan chargingnya. Ingat ya, baterai 5000 mAh, chargernya 67 watt. Dari 0 sampai 50% dia terisi dalam waktu hanya 15 menit. Sementara itu dari 0 sampai full dia butuh waktu 52 menit. Ya, 50% pertama itu kenceng banget, lalu perlahan dia turunin kecepatan chargingnya. Ya, sudah di bawah 1 jam kami anggap cukup kencang ya, walaupun kalau 67 watt harapan kami di bawah 50 menit. Karena kami udah pernah lihat ada HP yang charger 25 watt bisa ngecas baterai 5000 mAh cuma 57 menit doang. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Poco X5 Pro 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Yang lagi teman-teman lihat sekarang adalah kamera selfie-nya, saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dia bisa lebih dari itu, cuman nanti kita tes belakangannya. Yang pertama saya pengen cari tahu dulu adalah kemampuan mikrofonnya seperti biasa. Asik ini udah 2 mikrofon, di atas ada, di bawah ada, jadi aman ya, nggak cuma single mikrofon. Dan untuk kualitas suaranya kurang lebih seperti ini. Yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi untuk kebutuhan video sehari-hari atau misalnya untuk vlogging, hasil suaranya seperti ini. Nanti saya akan dengerin lebih lanjut di rumah dengan speaker yang lebih proper. Dan saya akan berikan opini saya terkait kualitas suaranya. Oke, soal mikrofon, saya pribadi suka sama hasilnya. Vokalnya jernih, nggak cempreng, terasa natural. Kalau mau dikomplain, paling soal minimnya noise reduction sih. Jadi suara sekitar, apalagi suara angin, akan terdengar jelas juga. Kurang fokus ke suara kita ngomong. Tapi overall udah oke lah. Kalau dari segi kualitas gambarnya sendiri, video selfie-nya ini punya detail yang tinggi ya. Warna cenderung ke natural, tapi dynamic range masih agak lemah. Ketemu pencahayaan sulit seperti ini, bagian highlight pasti overexpose deh. Tapi masih terhitung wajar lah, masih sedikit sekali yang punya dynamic range video yang baik di kelasnya.
Dari segi stabilisasi video, efektifnya masih di 1080p 30 aja ya untuk selfie-nya ini. Videonya sudah cukup stabil, saya nggak ada komplain. Tapi beda cerita kalau kita naikkan ke 1080p 60 fps. Sayangnya stabilisasinya mati di frame rate yang ini. Tapi ya punya fitur ini aja udah syukur ya. Jarang loh ada yang punya perekaman video selfie 1080p 60 di kelasnya. Asik nih untuk bikin IG atau TikTok. Ini saya slow mo 50% soalnya video ini diekspor ke 1080p 30 ya. Ini salah satu cara untuk ngasih lihat kalau video dari kameranya bener jalan di 60 fps. Lanjut ke video kamera utamanya, menurut saya ini superstarnya sih. Kamera utamanya bisa merekam 1080p 60 fps dan videonya stabil. IIS-nya hidup. Sebuah kemampuan yang langka untuk kelasnya, karena biasanya di mode seperti ini, IIS-nya pada mati di smartphone yang lain. Nggak cuma sampai situ aja, di resolusi 4K 30-nya stabil loh. Ini kalau SoC-nya atau lebih tepatnya ISP-nya kentang, ini sih nggak mungkin bisa. Jadi 778G ini memang potensi kameranya juga luar biasa ya. Nggak cuma performa gamingnya doang. Kemampuan kamera seperti ini memang cocok banget sih buat konten kreator ya. Buat yang pengen videonya mulus atau licin bisa setel ke 1080p 60, atau yang butuh ekstra detail bisa setel ke 4K 30. Biasanya konten kreator juga bisa memanfaatkan 4K 30-nya ini untuk kebutuhan cropping ya. Lanjut ke kamera ultrawide-nya, nah ini nih. Sayangnya, ultrawide-nya lumayan jomplang dibandingkan dengan kamera utamanya. Gambarnya memang nggak terlalu detail, serta resolusi videonya mentok di 1080p 30 aja. Tapi melihat persaingan smartphone sekarang yang banyak buang kamera ultrawide, punya kamera ini aja sudah syukur ya sekarang ya. Untuk video low light, singkat cerita, kamera utamanya masih cukup bisa diandalkan, karena kemampuan menangkap cahayanya yang paling bagus juga. Tapi memang stabilisasinya ternyata belum terhitung rapi ya. Jitarnya masih cukup terasa. Kalau kamera lainnya seperti selfie atau ultrawide udah agak kurang bisa diandalkan nih. Tapi kalau di sekitar masih banyak lampu ya masih oke lah. Masih usable videonya. Cuman turunkan sedikit ekspektasi kalian untuk kamera selfie dan ultrawide-nya. Terkait hasil foto, kalau siang sih nggak perlu kita bahas banyak ya. Mau kamera selfie-nya, kamera utamanya, atau kamera ultrawide-nya, semua dapat diandalkan di kondisi auto. HDR-nya juga cukup konsisten. Lain cerita kalau kita mau foto bokeh-bokeh pakai portrait mode. Kamera MIUI ini entah kenapa tidak bisa membuat portrait mode dan HDR bekerja bersamaan. Ini aneh sih, padahal SoC-nya sanggup. Di smartphone lain, bahkan yang jauh lebih murah daripada ini, ada kok yang bisa portrait mode-nya dan HDR-nya itu bekerja berbarengan. Mestinya ini urusan software aja sih, tapi sepertinya memang kurang diurus sama developer kamera MIUI-nya. Karena hampir semua smartphone MIUI yang pernah saya coba, portrait mode-nya itu nggak bisa berbarengan dengan HDR. Jadinya dynamic range-nya agak lemah di mode portrait mode-nya ini. Saat low light, hasil fotonya masih cukup bisa diandalkan untuk kamera utamanya. Sayangnya, kalau menurut saya kamera selfie dan ultrawide-nya, fotonya masih agak lemah juga nih. Apalagi kalau kondisinya udah gelap banget. Fitur night mode-nya juga kurang efektif di sini. Soalnya by default, mode auto-nya juga sudah ada efek night mode-nya sebenarnya. Jadi shutter speed-nya akan ada delay sedikit. Agak hati-hati aja, usahakan tangan lebih stabil, kalau nggak fotonya akan blur. Di sini belum ada OIS soalnya. Untuk fitur ekstra, saya cobain slow-mo-nya. 1080p 120 fps hasilnya kayak begini. Jarang loh di kelas harganya ada yang bisa 1080p 120. Kebanyakan masih di 720p aja. Kalau untuk 720p-nya di sini bisa sampai 240 fps ya. Nice. Kalau 960 fps-nya itu interpolasi dan agak ribet sebetulnya rekamnya. Cuma bisa berapa detik doang. Dan timing slow-mo-nya kita juga nggak bisa atur. Mending pilih antara dua opsi frame rate tadi aja. Lalu di sini ada Pro Mode untuk video. Salah satu fitur yang jarang ada kalau di brand smartphone lain di kelas harga yang mirip. Oke, jadi kameranya Poco X5 Pro 5G ini menurut saya salah satu yang luar biasa sih untuk kelas harganya. Kebanyakan di mid-range itu jago untuk foto, begitu di tes video jadi pada cupu. Kalau di sini balance ya, foto cakep, video juga mantap. Tapi tentunya kameranya ini nggak sempurna ya. Berikut beberapa komplain saya. Pertama, soal portrait mode yang tidak bisa berbarengan dengan HDR tadi. Ini harusnya bisa diberesin via software sih. Tinggal developer kamera MIUI-nya aja mau update atau enggak. Kemudian, kamera selfie dan ultrawide-nya agak lemah untuk kondisi low light. Kemudian, komplain saya berikutnya adalah tidak adanya stabilisasi di selfie 1080p 60. Kamera utamanya kan bisa stabil tuh. Terasa nanggung aja kok selfie-nya nggak bisa. Dan terakhir, saat merekam video, sayangnya belum bisa pindah-pindah langsung dari kamera utama ke ultrawide atau sebaliknya. Kita sudah pernah lihat ada smartphone lain dengan Snapdragon 778G yang bisa loh. Misalnya Xiaomi 12 Lite. Jadi harusnya ini bukan limitasi SoC. Jujur aja ya, pas mau komplain begini agak konflik batin sih. Udah murah masih nuntut banyak, berasa nggak tahu diri jadinya. Tapi kan kita harus ingat lagi, nggak ada sebuah produk yang sempurna. Anggap aja ini sebagai feedback untuk pengembangan ke depannya. Kesimpulan soal kameranya, ini adalah salah satu kamera favorit saya di kelas harganya.
Fitur-fitur serta kemampuannya agak sulit dilawan kompetitornya. Jadi pantas lah kalau kita bilang ini salah satu yang terbaik untuk persaingan smartphone di kelasnya tahun ini. Ingat, tahun ini. Nah, saya yakin banyak pertanyaan yang muncul juga, apakah kameranya Poco X5 Pro 5G ini lebih baik dari sang legenda kamera 3 jutaan Poco X3 NFC? Kalau boleh jujur, bagi saya belum. Yang satu itu saktinya keterlaluan sih memang. Jadi untuk kalian pengguna Poco X3 NFC yang mau pindah ke sini, agak diturunkan sedikit ya ekspektasinya. Sekian pengujian kameranya Poco X5 Pro 5G. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut lagi. Untuk Netflix sudah bisa L1, artinya udah bisa streaming HD dan support HDR10 juga atau HDR10 juga. Dan juga Dolby Vision. Mantap bener ya, langka sekali ada yang kayak begini di kelas harga segini. Untuk YouTube, smartphone ini bisa playback sampai resolusi 4K 60 dan udah support HDR. Lagi-lagi kemampuan yang langka di kelas harganya. Untuk haptic feedback, Poco X5 Pro 5G ini udah pakai X-axis linear motor. Ini mesin gitar yang sama yang dipakai di smartphone flagship. Dan feel haptiknya itu udah nyaman sekali di sini. Ini bisa dibilang haptic feedback terbaik untuk harganya. Nah, untuk harga, sayangnya kita belum bisa sebutkan harganya pada saat video ini dibuat. Jadi, silahkan lihat di deskripsi ya. Dijanjikan harganya luar biasa. Seharusnya ini salah satunya karena Poco sekarang sudah jualan online ya. Poco sekarang jualan online full ya. Itu yang bisa membuat mereka memangkas harganya. Nah, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, versi Android masih 12, yang lain udah 13, ini 12 aja ya. Lalu MIUI banyak bloatware-nya dan iklan-iklannya berjejer. Lalu tidak ada slot micro SD. Poco ini kan brand community-nya biasa minta micro SD. Ini kok nggak ada slot micro SD-nya. Lalu kemudian meskipun udah nyaman dipakai buat gaming berat, tapi kami masih tetap menyarankan untuk penggunaan kipas di sini. Kalau kalian mau gaming berjam-jam, soalnya suhunya juga nggak dingin-dingin amat di sini ya. Lalu untuk RAM varian dasar itu masih di 6 GB ya. Tapi intinya gini, kalau ada yang 6 dan ada yang 8 GB, ini kalau di kelas mepet seperti ini bisa terjadi ada perbedaan frame rate di game-game yang berat. Karena game-game yang berat ini akan bisa diuntungkan sekali dengan RAM yang lebih besar. Lalu, always on display, cuma 10 detik. Ini nggak ada perubahan apa gimana? Atau memang ini mau jadi ciri khas atau signature tadi? Nah, untuk kamera, ini sebetulnya kamera terhitung luar biasa untuk persaingan smartphone tahun ini ya. Tapi menurut kami, dia masih tetap belum bisa mengalahkan sang legendanya Poco, si X3 NFC. Kalau kalian adalah pengguna Poco X3 NFC, turunkan sedikit ekspektasi kalian kalau mau menggunakan yang satu ini. Lalu hal terakhir yang perlu diperhatikan, mungkin ini berlaku untuk yang sudah beli Poco X5 5G dan lupa bahwa Poco sudah mengatakan bahwa seri Pro-nya akan datang. Ya, sayang sekali. Sepertinya yang satu ini akan mengecewakan kalian karena terlalu bagus. Dari segi kelebihannya, pertama, performa smartphone di kelas harga gini kenceng parah ya. Ini adalah Snapdragon 778G termurah harusnya kalau Poco nggak ngerubah harganya. Kameranya luar biasa untuk kelas harganya di tahun ini ya. Banyak loh fans Poco yang butuh kamera juga. Nah, ini akan cocok buat yang nyari smartphone Poco dengan kamera yang oke tahun ini dan harga terjangkau. Lalu masih ada kamera ultra wide-nya pula di sini. Bodinya, nah ini tipis dan cukup ringan. Layarnya udah AMOLED 120Hz. Layarnya nyaris simetris atas bawah. Baterainya tergolong lumayan oke di sini. Chargingnya juga kencang. Speakernya stereo, ada infrared blaster, NFC masih ada, IP53. Iya, IP53. Lalu ada headphone jack dan sudah 5G. Pada akhirnya, Poco X5 Pro 5G ini bagi kami adalah smartphone all-rounder terbaik untuk kelas harganya, terutama yang harga termurahnya ya. Bukan smartphone yang hanya menggunakan performa tapi kameranya jelek. Enggak. Ini ya all-rounder sebetulnya. Seluruh kebutuhan dari gaming, layar, audio, kamera, baterai yang awet, charging kencang, bodi tipis, tahan air, itu membuat dia agak sulit dilawan oleh kompetitornya. Mungkin cuma OS-nya aja yang gampang untuk dilawan. Terima kasih ya Poco Indonesia yang sudah berhasil menghadirkan smartphone keren ini ke Indonesia. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.